Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Zulfan Muhammad, nomor NPM saya 1910 310 732. Saya dari kelas 3A. Pada mata kuliah kurikulum kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi evaluasi kurikulum. Sifat alami implementasi kurikulum. Leslie Bishop menyatakan bahwa beberapa tahun yang lalu implementasi memerlukan penggantian dan rekonstruksi keadaan tersebut masih benar di abad ini. Implementasi memerlukan penyesuaian kebiasaan pribadi, tindakan, mengutamakan program, tempat belajar, dan suatu schedule kurikulum. Hal ini mempunyai pengertian bahwa pendidik bergeser dari program yang sekarang kepada program yang baru. Pemimpin aktivitas kurikulum sudah menyadari bahwa implementasi adalah suatu aspek penting pengembangan kurikulum dalam 2 dekade terakhir di abad 20. Implementasi menjadi suatu perhatian bidang utama pendidikan. Hal ini meningkatkan anggaran menjadi berjuta-juta dolar yang dibelanjakan untuk pengembangan proyek kurikulum dan banyak proyek yang tidak berhasil. Saat ini kritikus pendidikan masih mencatat bahwa banyak kurikulum belum sukses dengan siswanya. Hubungan pelaksanaan terhadap perencanaan. Implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan. Perencanaan berfokus pada 3 faktor, yaitu orang, program, dan organisasi atau lembaga. 3 faktor tersebut harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada orang berpendapat hanya dengan satu faktor dapat memfasilitasi pelaksanaan kurikulum. Namun idealnya adalah 3 faktor ini harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kurikulum. Inkrementalisme atau penolakan. Guru memerlukan waktu untuk mencoba program baru yang akan dilaksanakan untuk memfleksikan tujuan-tujuan baru, konten dan pengalaman belajar serta mencoba tugas baru. Selain itu, guru juga butuh waktu untuk menentukan strategi untuk program baru dan didiskusikan dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini adalah senada dengan Luke dan Lieberman yang mengemukakan bahwa guru dapat melalui tindakan penggunaan kurikulum baru, yaitu guru perlu waktu penyesuaian diri dengan bahan dan tindakan yang dibutuhkan untuk kurikulum baru. Seiring dengan waktu, guru menerima kurikulum baru dan berinisiatif memodifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, pandangan filsafat mereka sendiri. Komunikasi. Seorang pemimpin perlu berkomunikasi asumsi yang mendasari sebuah program baru, nilai-nilai serta sudut pandang program baru tersebut pada sifatnya. Jika program baru adalah sebuah perubahan besar dari program yang ada sebelumnya, maka pemimpin kurikulum dapat mengkomunikasikannya melalui pertemuan, lokakarya, demokrasi, dan lain-lain. Karena itu kunci keberhasilan di sebuah komunikasi adalah individunya. Philip Phoenix menyatakan hambatan nyata untuk komunikasi bukan teknis tapi manusia. Dengan demikian, pemimpin kurikulum harus menciptakan iklim yang kondusif dan terjadinya komunikasi efektif antara staf pendidikan dengan masyarakat. Perorangan komunikasi massa. Semua orang dipersilakan untuk menyampaikan pandangan mereka mereka bertanggung jawab untuk berpartisipasi menyampaikan pesan pada pelaksanaan kegiatan kurikulum. Kerjasama. Charles Zimmerman mengungkapkan bahwa banyak reformasi tahun 1950-an yang menyatakan bahwa guru-guru keluar dari proses pendidikan. Para inovator menginginkan guru membuat hangout atau ringkasan materi. Guru merasa program hanyalah sebuah perubahan atau pembaharuan yang tidak bisa mereka kendalikan, sehingga program ini tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan. Suatu perubahan akan efektif jika guru berkomitmen untuk perubahan tersebut dan menganggapnya perubahan itu dapat mengatasi kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Dukungan. Pengembangan dan pelaksanaan program baru membutuhkan dukungan keuangan. Artinya tanpa dukungan keuangan, pengiriman dan penyampaian program baru ke seluruh kabupaten akan gagal. Jika suatu sekolah membuat program baru menggunakan dana pemerintah, maka mereka harus menemukan cara untuk mendukung program tersebut. Yang perlu dilaksanakan adalah dana atau anggaran rutin sekolah. Selain itu, uang juga dibutuhkan untuk melengkapi bahan untuk peralatan agar melembagakan sebuah program baru. Untuk
Itu diperlukan kerjasama antara semua pihak di sekolah. Dan kepala sekolah menjadi kunci sukses sebuah inovasi dan pelaksanaan kurikulum. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kurikulum juga membutuhkan kerjasama di antara sesama rekan kerja. Dengan kerjasama ini, guru bisa saling berbagi ide, bersama memecahkan masalah dan membuat bahan ajar secara kolaboratif atau berkelompok. Sebuah teori perubahan. Perubahan adalah hasil dari pengetahuan baru. Lovell dan Wills menyajikan suatu model perubahan yang menggunakan konsep sosial dan psikologis. Model ini menunjukkan bahwa guru dan siswa merupakan sistem dan mereka yakin mereka dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif sebagai sistem daripada sebagai individu. Model ini dapat digunakan untuk berbagai proses perubahan seperti proses kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Proses perubahan dipengaruhi oleh sistem eksternal, umpan balik dari lingkungan dan kekuatan. Pemimpin kurikulum harus memfasilitasi proses perubahan melalui kepemimpinan, komunikasi, melepaskan potensi manusia, dan pemecahan masalah bersama dan evaluasi. Perubahan tipologi. Warren Bennis mengidentifikasi beberapa jenis pengguna perubahan. Pengguna terencana yaitu perubahan di mana orang yang terlibat dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan fungsi sama dalam mode yang ditentukan. Perubahan yang terencana adalah ideal. Perubahan yang ditandai dengan paksaan oleh satu kelompok dan menentukan tujuan kelompok mempunyai kontrol yang besar dan menjadi keseimbangan yang tidak setara. Perubahan interaksi yang ditandai dengan penetapan tujuan bersama dan antara setiap kelompok memiliki kekuasaan distribusi yang sama. Model implementasi kurikulum. Pemilihan model implementasi kurikulum sering tergantung pada pilihan filosofis. Ben Harris menjelaskan bahwa strategi yang ditawarkan untuk mengembangkan pendidikan tidak mudah untuk diidentifikasikan. Ben Harris mengatakan bahwa usul umum untuk strategi perubahan meliputi: 1. Menjelaskan dengan bentuk otoritas, menyertakan peserta dalam penentukan tujuan, pemilihan staf dan evaluasi, penetapan peran dan tanggung jawab guru, pelatihan personil dalam strategi perubahan, dan teknik resolusi konflik, dan melengkapi sebuah dampak dengan melibatkan lingkungan. Linkage model yang dikembangkan oleh Roland Havelock mengakui bahwa ada inovator di pusat penelitian dan pengembangan, universitas, dan sistem sekolah pendidik menemukan beberapa upaya inovasi yang tidak pantas untuk memecah masalah sekolah. Yang dibutuhkan adalah kecocokan antara masalah sekolah dan inovasi, pembentukan hubungan inovasi. Titik awal untuk perubahan pendidikan adalah proses pemecahan masalah. Penggunaan harus mengungkapkan informasi yang relevan dengan masalah diidentifikasinya. Guru sebagai pemprakarsa. Guru memainkan peran utama dalam program perbaikan. Guru dapat membantu pelaksanaan perubahan karena mereka tahu iklim organisasi sekolah dan mereka mendukung orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Kepala sekolah telah menciptakan suasana di mana ada hubungan kerja yang baik antar guru, dan guru bersedia mengambil risiko untuk menciptakan dan memberikan program dinamis dan memungkinkan program perubahan akan dilaksanakan. Kepala sekolah sebagai pemprakarsa. Kepala sekolah memainkan peran yang besar dalam program perbaikan. Mereka dapat membantu keberhasilan pelaksanaan perubahan karena mereka tahu iklim suasana organisasi sekolah dan mereka membentuk orang terlibat dalam perubahan. Berman dan MC Longin menunjukkan bahwa pentingnya kepala sekolah dan studi pada sekolah untuk implementasi. Menurut para penelitian, bukanlah bagaimana melakukan nasihat yang biasanya ditawarkan oleh direktur proyek atau konsultan, tapi dalam memberikan dukungan moral kepada staf dan menciptakan iklim organisasi memberikan kuasa proyek. Koordinator, fasilitator dari dalam organisasi sebagai berkonsentrasi pada proses pengembangan kurikulum, pelaksanaan dan evaluasi. Guru dan kepala sekolah juga dapat memainkan peran ini. Kepala sekolah dapat menjadi fasilitator ketika ia bekerja untuk membangun unit organisasi produktif dan memungkinkan untuk perencanaan kooperatif dan kelompok musyawarah.
Pengawas proses pengembangan kurikulum dan pelaksanaan memerlukan pengawasan. Pengawasan harus memantau apa yang terjadi dan menentukan apakah tindakan ini sesuai, terutama di tingkat pelaksanaan. Selain itu, selama tahap implementasi kurikulum tidak hanya cara mengajar dan diawasi, tapi juga konten yang dibahas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.